Oke. Halo. Majuan bang, Kapaul majuan. Kapaula tinggi soalnya. Ya nggak kelihatan. Ya Kapaula majuan Kapaula. Pada hari ini kami berempat ya, kami berempat maksudnya bersama dengan Mbak Pola, di mana kuasa hukum di sini ada saya, Mbak Siti Aminah, dan kemudian juga Mas Ainul. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah kayak paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Iya, jadi Ibu Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Daden Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baik. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara termasuk pejabat negara diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Ya, oke. Itu juga lagi nggak enak badan karena agak sok juga suaranya gitu.
Gimana Mbak Ami, ada ininya? Oh iya, tadi pertemuan ini kurang lebih berlangsung 2 jam ya. Dan saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya, karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaannya. Dan tentu kami juga tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di ruang pengaduan, karena ruang pengaduan itu kan ruang yang konfidensial ya, dan itu ruang aman baik untuk Ibu Paula maupun teman-teman yang menerima pengaduan. Ini terkait dengan banding itu, kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sebelah juga menyatakan juga kemarin ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau keputusan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Ya, itu kira-kira. Pertanyaan untuk Kak Paula, gimana, merasa lega kah atau seperti apakah saat ini? Kak Paula lega. Pertanyaan untuk Kak Paula. Kak Paula lega, Paula. Karena setelah curhat Kak, mungkin ke Komnas kata dua kata aja Kak Paula. agak lebih tenang seperti apa mungkin. Ya tapi kan ini kan ruang aman. Ya, Maksudnya agak lebih tenang ke Mungkin Kak Paulanya Kak kali Paula. yang berstatement. Atau mungkin Kak Paula hasil dari pertemuan ini akan menjadikan sebuah rekomendasi tersendiri untuk maju untuk pelaporan atau bagaimana? Oke. Jadi tadi di akhir komisioner menyampaikan dari pengaduan yang disampaikan Ibu Paula, para komisioner akan mendiskusikan dan sejauh mana Komnas Perempuan menjalankan perannya di dalam kasus ini. Tapi kalau tadi ditanya adalah Komnas Perempuan selalu mendukung upaya setiap perempuan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak. Jadi tadi misalkan komisioner Dade Musyendar yang juga dia adalah ulama, beliau menyampaikan Ibu Paula tidak sendiri gitu ya, membesarkan hati Ibu Paula. Jadi kedatangan ke sini tidak hanya misalnya untuk melaporkan, tapi juga kami ingin mendapatkan penguatan untuk Ibu Paula, bahwa Ibu Paula tidak sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Tapi terkait Ya, Paula, perasaannya mungkin saat ini seperti apa Kak Paula? Itu nanti kan kita rumuskan ya. Perasaannya Kak Paula sekarang, Paula? Diskusikan dengan ini ya, prinsipal gitu kan. Kami pikir udah cukup, karena itu akan agak mendalam dan itu mungkin strategi kami dalam proses pendampingan. Kak Paula, perasaannya mungkin saat ini gimana Kak Paula? Paula sedikit dong Kak Sedikit Paula. Bang, sedikit Bang. Bang, perasaannya mungkin saat ini seperti apa Apa Bang? sih yang bikin Kakak Bang, masih banyak. Bang, soal KDRT kenapa baru sekarang Bang? Iya, sama kekerasan seksual. Cukup mungkin. Karena begini, kami tidak menanggapi dan merespon itu. Kami karena lebih penting pada saat ini adalah bagaimana untuk yang begini-begini kan nanti kan disiarkan gitu kan. Nah ini kan dalam artian anak juga akan melihat ini semua gitu kan. Nah dari awal di pengadilan juga saya kan sudah mengatakan bahwa ini kan untuk kepentingan anak, bagaimana anak itu bisa tumbuh dan kembang secara positif gitu kan. Nah Mbak Paula dari awal kan bilang begitu. Nah kalau misalnya ini diungkapkan, kan ini kan sebenarnya menjadi sesuatu hal yang tidak bagus pada anak. Mungkin itu aja mungkin dari kami gitu ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf bagi teman-teman, bukan pengen membatasi dari kerja teman-teman enggak, tapi lebih pada menjaga dari anak-anak. Bang, kalau banding itu kan berarti ada yang tidak didapat dari haknya, maksudnya ada yang diperjuangkan lagi. Nah, dari banding itu apa yang diperjuangkan haknya? Keadilan. Keadilan dalam apa Bang? Keadilan. Lebih pada spesifiknya. keadilan. Ya keadilan. Keadilan berarti masa adil putusannya gitu Bang? Ya, putusan itu memang dirasakan tidak adil. Apa aja Bang yang nggak adil? Poinnya aja Bang yang nggak adil. Spesifik ya. Terkait bukti-bukti yang terkuat gimana tuh Bang? Itu lain lagi. Itu nanti Itu kita akan ada mempertimbangkan langkah-langkah yang lainnya. Ada yang hukum nggak sih Bang? Bukti-bukti yang nanti bukan aja itu nanti gitu. Itu nanti. Nanti silakan aja ditanyakan ke komisioner yang Iya. menerima pengaduan.
Ya, akan melanjutkan ke hukum terkait itu KDRT nanti. ini? Langkah apa lagi yang akan Kami sekali lagi kami masih berkonsentrasi pada pengaduan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas, dan menyiapkan memori banding Iya. terkait pilihan misalnya kenapa tidak diadukan ke kepolisian dan seterusnya. Izinkan ini kami diskusikan terlebih Iya. dahulu, dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Alfon, Ibu Paula memiliki kepentingan agar tumbuh kembang anak itu tidak terganggu, termasuk dari dampak-dampak pemberitaan. Nah, kami ke sini tentunya juga kami mengharapkan dukungan dari Komnas Perempuan terkait kasus ini, karena bagaimanapun kasus ini sangat kental dengan kekerasan berbasis gender. KDRT-nya kapan sih Bu?